You said never let me go. 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 You said it never worked out fine. I watched it fall away. Bagi kita semua, perkenalkan saya Rusnawati SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Negeri 3 Lendang, Kabupaten Barito Timur, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan STP Karsonto Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, 30 November 2023, saya akan melaksanakan ujian gereja praktik pembelajaran dalam luring di SD Negeri 3 Lendang. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 4 SD semester ganjil dengan materi Allah memberkati pemimpin Israel. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran dalam materi Allah memberkati pemimpin Israel yaitu supaya di akhir pembelajaran peserta didik mampu menafsirkan, mengimani dan menentukan kisah-kisah suci Perjanjian Lama. Allah memberkati para pemimpin Israel Samuel, Saul dan Daud dengan memahami Allah dan mengaitkan dengan konsep kehidupan pribadi bagaimana Allah berkarya dalam dirinya. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sehat semua? Ya, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini pelajarannya tentang Allah memberkati pemimpin Israel. Samuel, Saul, dan Daud. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Silakan, siapa yang bertugas? Gisela. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan, Engkau telah mengantar bangsa Israel memasuki tanah terjanji setelah bangsa Israel mengalami berbagai kesulitan. Berkat pendampingan-Mu, bangsa Israel selamat memasuki tanah terjanji. Hari ini kami akan belajar bahwa Allah selalu memberkati bangsa Israel melalui para pemimpinnya. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Amin. Dan Terima kasih Gisela. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran Samuel, Saul, dan Daud. Ya. Nah, Samuel, Saul, dan Daud itu telah dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin Israel. Nah, kenapa Allah
Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel sangat menghargai dan menghormati Nabi Samuel. Yang kedua, mengapa Allah memilih Samuel untuk menjadi pemimpin bangsa Israel? Apa jawabannya? Bisa? Karena Samuel taat dan baik dan juga adalah seorang pendoa yang tekun dan berkenan kepada Allah. Apakah Allah mau memilih seorang pemimpin yang tidak taat, yang tidak baik, dan tidak rajin berdoa? Maukah Allah memilihnya? Tentunya tidak. Karena apa? Seorang pemimpin yang baik, dia harus memiliki sikap dan perilaku yang baik. Samuel, Saul, dan Daud. Ada yang tahu? Katarina, Gisela, kenapa? Karena Samuel, Saul, dan Daud diberkati oleh Allah dan sebagai pemimpin atau wakil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, sebelum Samuel, Saul, dan Daud, yang memimpin bangsa Israel sebelumnya adalah Nabi Musa. Kemudian dilanjutkan oleh Yosua, kan Yudas. Nah, itu. Nah, jadi materi kita hari ini tentang Allah memberkati pemimpin Israel. Nah, kenapa Allah memberkati pemimpin Israel? Karena di situ, nah, bangsa Israel telah memilih raja pertama, yaitu Saul dan siapa lagi? Samuel, Saul, dan Daud. Pada mulanya, Raja Saul bertindak sebagai wakil Allah. Ia disenangi oleh rakyatnya. Akan tetapi, lama-kelamaan si Saul ini bertindak paling terkenal adalah Raja Daud. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memilih Daud sebagai raja dan juga melalui Nabi Samuel yang mengurapi Raja Daud menjadi pemimpin bangsa Israel. Raja bangsa Israel dikatakan adalah sebagai wakil Allah, sehingga dalam pemerintah juga atas nama Allah, bukan atas nama diri sendiri. Kalau pemimpin kita memimpin atas nama, ada presiden. Nah, itu kalau di negara kita, di negara Indonesia, pemimpinnya adalah presiden. Kalau di bangsa Israel itu adalah, karena bangsa Israel itu bentuk kerajaan, jadi yang memimpin adalah raja. Jadi Samuel, Saul, dan Daud telah dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, sehingga pada akhirnya bangsa Israel ini nanti akan sampai kepada tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan, yang dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Yosua, oleh Allah. Nah, kemudian tampillah Nabi Samuel. Tugas Nabi Samuel adalah mengingatkan Raja Saul supaya berbuat baik, supaya tidak sombong. Akan tetapi karena Raja Saul sudah jauh perbuatannya dari hal-hal yang baik. Daud itu pekerjaannya sebagai apa? Sebagai gembala yang pintar bermain musik. Oleh Allah, Daud juga punya cerita yang luar biasa, yaitu Daud bisa mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Nah, itu sebagai bukti bahwa Allah berkenan kepada pemimpin bangsa Israel dan juga memilih Raja Daud sebagai raja yang besar. Karena apa? Karena Daud adalah raja yang diberkati oleh Israel. Nah, itulah ceritanya kenapa Allah memberkati pemimpin bangsa Israel. Karena Allah selalu menyelamatkan manusia dengan berbagai cara. Allah memilih pemimpin bukan hanya dari kalangan yang terpandang. Pada masa kepemimpinan bangsa Israel mulai berantakan. Nah, dalam situasi
si Samuel tadi dikatakan. Jadi Samuel adalah nabi utusan Allah untuk mengingatkan bangsa Israel dan menyelamatkan bangsa Israel supaya tetap setia kepada Allah. Ya, namun seiring dengan perjalanan waktu, Raja Saul ini dikatakan sebagai wakil Allah yang diurapi, tetapi ia awalnya disenangi oleh rakyatnya. Karena apa? Karena ia berbuat baik, menjadi raja yang adil. Tetapi lama-lama Allah, sehingga Allah kemudian mengutus Nabi Samuel kembali untuk mencari raja yang baru, yaitu Raja Daud. Nah, apakah kalian senang juga dengan pribadi Raja Daud? Karena apa? Karena Raja Daud di situ dikatakan ia memerintah atas nama Allah. Dengan baik, apakah kalian juga sebagai rakyatnya bisa menyenanginya atau sebaliknya, atau menolaknya? Begitu yang dilakukan oleh Raja Saul. Ketika Raja Saul sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang baik di hadapan Allah, menjadi raja bangsa Israel, kemudian ia pun diganti oleh raja yang baru, yang baik, yang berkenan. Ada soalnya untuk kalian diskusi bersama, sudah ada di lembar tugasnya masing-masing tadi ya. Ya, di situ nomor satunya siapakah Samuel, siapakah Saul. Silakan dijawab. Silakan dijawab masing-masing. Di situ pertanyaannya siapakah Samuel, siapakah Saul, dan Katarina, Raja Israel yang memimpin siapa? Bangsa Israel. Ya. Lalu yang ketiga, siapakah Daud? Ya. Nah, dari Samuel adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran dan juga untuk menyelamatkan bangsa Israel itu. Lalu Saul adalah raja yang dipilih oleh Allah, yang diurapi melalui Nabi Samuel untuk memimpin bangsa Israel. Namun kemudian ia berlaku tidak baik dan tidak setia kepada Allah, dan pemimpin terbesar di seluruh bangsa Israel. Karena apa? Karena Raja Daud memimpin bukan atas namanya sendiri, melainkan atas nama Allah. Jadi ketika ia memimpin atas nama Allah, ia melakukan banyak kebaikan yang dialami oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Samuel, Saul, dan juga Raja Daud. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih kurang dipahami, misalnya tentang si Samuel, tentang si Raja Saul, atau tentang Raja Daud. Nah, dari ke tokoh Raja Samuel yang nabi diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel sebagai seorang pendoa, seorang yang tekun beribadah, atau mengikuti Raja Saul yang awalnya setia namun kemudian dia menjadi sombong sehingga dia kemudian digantikan oleh raja yang baru, atau ingin seperti Daud yang berkenan kepada Allah sebagai raja yang baik dan adil, tidak mengatasnamakan dirinya sendiri untuk jadi raja dan pemimpin bangsa Israel, tetapi mengatasnamakan kepemimpinannya itu atas nama Tuhan, karena pemimpin Israel adalah wakil Tuhan sendiri untuk bangsa Israel. Karena apa? Karena pemimpin Israel dan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah sendiri. Nah, sampai di sini sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, nanti tugasnya untuk minggu depan kalian membuat doa tentang Allah memimpin bangsa Israel. Kebenaran. Jadi Raja Daud adalah raja yang besar, raja yang baik, yang menjadi pemimpin bangsa Israel dan juga berkenan kepada Allah.
Ketiga tokoh-tokoh yang diberkati oleh Allah ini, nah dari ketiganya ini sang Nabi Samuel, Saul dan Daud sebagai pemimpin bangsa Israel, mereka adalah tokoh-tokoh terbesar yang patut kita contoh dan patut kita teladani. Nabi Samuel dia adalah taat dan Saul yang awalnya sebagai raja atau tokoh pemimpin Israel yang baik, namun kemudian dia berlaku tidak setia kepada Allah sehingga Allah mengambil hak kepemimpinannya sebagai raja dan digantikan oleh raja Daud. Nah, dan yang terakhir Daud dipilih Allah menjadi raja sehingga bangsa Israel itu bisa menikmati akan menjadi suatu bangsa yang besar dan juga rakyatnya akan menikmati kebahagiaan dan juga Silakan Katarina. Samuel muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Allah. Pada masa itu firman Tuhan dalam penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur tidak
negara Indonesia pemimpinnya adalah presiden. Kalau di bangsa Israel itu adalah karena bangsa Israel itu bentuk kerajaan, jadi yang memimpin adalah raja. Jadi Samuel, Saul dan Daud telah dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, sehingga pada akhirnya bangsa Israel ini nanti akan sampai kepada tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan yang dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Yosua. Pada masa kepemimpinan bangsa Israel mulai berantakan. Nah, dalam situasi itulah muncul si Samuel tadi dikatakan. Jadi Samuel adalah nabi utusan Allah untuk mengingatkan bangsa Israel dan menyelamatkan bangsa Israel supaya tetap setia kepada Allah. Namun seiring dengan perjalanan waktu, Raja Saul ini dikatakan sebagai wakil Allah yang diurapi, tetapi ia awalnya disenangi oleh rakyatnya. Karena apa? Karena ia berbuat baik, menjadi raja yang adil. Tetapi lama-lama sehingga Allah kemudian mengutus Nabi Samuel kembali untuk mencari raja yang baru, yaitu Raja Daud. Nah, apakah kalian senang juga dengan pribadi Raja Daud? Karena apa? Karena Raja Daud di situ dikatakan ia memerintah atas nama Allah. Dengan baik, apakah kalian juga sebagai rakyatnya bisa menyenanginya atau sebaliknya, atau menolaknya? Begitu yang dilakukan oleh Raja Saul. Ketika Raja Saul sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang baik di hadapan Allah, menjadi raja bangsa Israel, kemudian ia pun diganti oleh raja yang baru, yang baik, yang berkenan. Ada soalnya untuk kalian diskusi bersama, sudah ada di lembar tugasnya masing-masing kalian. Ya, di situ nomor satunya siapakah Samuel, siapakah Saul. Silakan dijawab. Silakan dijawab masing-masing. Di situ pertanyaannya siapakah Samuel, siapakah Saul, dan Katarina, Raja Israel yang memimpin siapa? Bangsa Israel. Ya. Lalu yang ketiga, siapakah Daud? Ya. Nah, dari Samuel adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran dan juga untuk menyelamatkan bangsa Israel itu. Lalu Saul adalah raja yang dipilih oleh Allah, yang diurapi melalui Nabi Samuel untuk memimpin bangsa Israel. Namun kemudian ia berlaku tidak baik dan tidak setia kepada Allah, dan pemimpin terbesar di seluruh bangsa Israel. Karena apa? Karena Raja Daud memimpin bukan atas namanya sendiri, melainkan atas nama Allah. Jadi ketika ia memimpin atas nama Allah, ia melakukan banyak kebaikan yang dialami oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Samuel, Saul, dan juga Raja Daud. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih kurang dipahami, misalnya tentang si Samuel, tentang si Raja Saul, atau tentang Raja Daud. Nah, dari ke tokoh Raja Samuel yang nabi diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel sebagai seorang pendoa, seorang yang tekun beribadah, atau mengikuti Raja Saul yang awalnya setia namun kemudian dia menjadi sombong sehingga ia kemudian digantikan oleh raja yang baru, atau ingin seperti Daud yang
bangsa Israel. Apakah kalian memilih tokoh Samuel, memilih tokoh Saul atau Daud? Kalian saja yang setia dan taat kepada Allah. Nah, paham Gisela, Katarina? Nanti itu tugasnya untuk minggu depan. Sudah paham semuanya? Jadi materi kita hari ini adalah Allah memberkati pemimpin Israel melalui tokoh Samuel, Saul, dan Daud. Nah, kalau sudah paham, jadi hari ini kita tutup pembelajaran kita untuk materi Allah memberkati pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Nah, kita tutup dengan